Tugas Matematika Marsha Deliwandari, Guru Pembimbing Eva Mursida, SPDI MPD. Fungsi dan pemodelannya. A. Fungsi trigonometri. Dalam matematika, fungsi trigonometri merupakan fungsi real yang mengaitkan sudut dari segitiga bersiku dengan perbandingan antara dua sisi segitiga. Fungsi ini memiliki penerapan yang sangat luas dalam bidang sains terkait dengan geometri. Konsep sudut dalam fungsi trigonometri. Dalam mempelajari sudut, kita akan menjumpai istilah sinar garis sisi awal, sinar garis sisi akhir, dan pangkal perputaran. Sudut merupakan hasil perputaran sinar garis sisi awal ke sinar garis sisi akhir dengan pusat di pangkalnya. Letak sinar garis awal terhadap sinar garis akhir berpengaruh terhadap nilai sudut. Nah, yang di kanan yaitu putaran searah jarum jam, sudutnya bernilai negatif. Dan yang gambar yang di kiri, putaran berlawanan arah jarum jam, sudutnya bernilai positif. Sisi awal A dan beta berada di sumbu X positif, sedangkan titik pangkalnya berada di O0,0. Kedua sudut ini disebut sudut dalam posisi baku. Sudut beta mempunyai sisi akhir yang sama dengan sisi akhir sudut A. Sudut-sudut ini dinamakan pasangan sudut koterminal. Sudut theta merupakan sudut lancip yang terbentuk oleh sisi akhir sudut theta dan sumbu X. Sudut theta disebut sudut referensi. Nilai trigonometri sebuah sudut. Nilai trigonometri dapat ditentukan berdasarkan koordinat titik A, X, Y di bidang kartesius. Sin theta sama dengan Y per R, cos theta sama dengan X per R, tan theta sama dengan Y per X. Nilai R ditentukan dengan rumus R sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Jadi, inilah sudut-sudut istimewa trigonometri. Nilai trigonometri sebarang sudut. Setelah mengetahui nilai trigonometri sudut antara 0 derajat hingga 90 derajat, kita akan mempelajari nilai trigonometri untuk sudut lain. Sudut itu berupa sudut lebih dari 90 derajat atau sudut kurang dari 0 derajat. Inilah nilai fungsi trigonometri dalam kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, contoh soalnya, tentukan nilai tan 319 derajat. Nah, pembahasannya, 315 derajat berada di kuadran 4. Tan 319 derajat sama dengan tan 360 derajat kurang 45 derajat, sama dengan min tan 45 derajat, yaitu min 1. Jadi nilai tan 315 derajat adalah min 1. Identitas trigonometri. Salah satu bentuk identitas trigonometri, sin pangkat 2 theta tambah cos pangkat 2 theta sama dengan 1. Bentuk tersebut harus selalu benar untuk setiap nilai theta yang diberikan. Selain itu ada 4 bentuk identitas trigonometri dasar. A. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta. B. Sin min theta sama dengan min sin theta. C. Cos min theta sama dengan cos theta. D. Tan min theta sama dengan min tan theta. Contoh soal, diketahui cos theta sama dengan 5/13 dan sudut theta berada di kuadran 4, tentukan nilai sin theta dan tan theta. Sin pangkat 2 theta tambah cos 2 pangkat 2 theta sama dengan 1. Substitusi nilai cos theta sama dengan 5/13. Sin pangkat 2 theta sama dengan 1 kurang cos pangkat 2 theta sama dengan 1 kurang 5/13 pangkat 2. 1 kurang 25/169 sama dengan 144 dikurang 169. Lalu tarik akar, dapatlah sin theta sama dengan kurang lebih 12/13. Karena sudut theta berada di kuadran 4, maka sinus bernilai negatif. Sin theta sama dengan min 12/13. Sekarang hitung tan. Tan theta sama dengan sin theta per cos theta sama dengan min 12/13 per 5/13 sama dengan apa hasilnya min 12/5.
Jadi jawabannya adalah sin theta sama dengan min 12/13 dan tan theta sama dengan min 12/5. Grafik fungsi trigonometri. Secara umum, fungsi trigonometri memiliki daerah asal berupa bilangan real, oleh karena itu grafik fungsinya dapat digambarkan pada sepanjang sumbu X. Daerah asal dapat dinyatakan dalam satuan derajat dan dalam radian. Saat menggunakan ukuran radian, besar sudutnya dinyatakan sebagai pi/2, pi/3, dan pi seterusnya. Satu putaran 360 derajat setara dengan 2 radian. Contoh soal, ubah sudut 3pi/4 radian ke dalam satuan derajat. Jawabannya 3pi/4 kali 180 derajat per pi. 3 kali 180 yaitu 540/4 sama dengan 135 derajat. Bentuk grafik fungsi trigonometri sederhana. Grafik fungsi trigonometri tergolong grafik periodik. Secara mudah, grafik periodik adalah grafik dengan bentuk tertentu di sebuah interval. Lalu bentuk tersebut diulang pada interval selanjutnya. Terlihat grafik fungsi pada inter. Fungsi fx sama dengan cos x. Bentuk grafiknya yaitu mirip sinus tapi bergeser ke kiri sejauh pi/2. Nilai maksimumnya yaitu 1, nilai minimumnya min 1. Periodenya 2/2pi. Titik awal cos 0 sama dengan 1. Fungsi fx sama dengan cos x. Bentuk grafiknya yaitu mirip sinus tapi bergeser ke kiri sejauh pi/2. Nilai maksimumnya yaitu 1, nilai minimumnya min 1. Periodenya 2/2pi. Titik awal cos 0 sama dengan 1. Fungsi fx sama dengan tan x. Bentuk grafiknya bukan gelombang halus tapi berupa kurva yang naik turun tajam dengan asimpot vertikal. Asimpot vertikal di x sama dengan pi/2 tambah kx karena tan x tidak terdefinisi di situ. Periodenya pi lebih pendek dari sinus atau kosinus. Titik awalnya tan 0 sama dengan 0. Bentuk grafik fungsi trigonometri lanjutan. Fungsi trigonometri fx sama dengan sin x, fx sama dengan cos x, dan fx sama dengan tan x tergolong fungsi trigonometri sederhana. Jadi ini 1-3 adalah bentuk kompleks yang ditulis dalam bentuk umum. Nah, perhatikan gambar di samping. Soal, diketahui fungsi trigonometri fx sama dengan min cos 2x tambah 1. Tentukan amplitudo, periode, nilai maksimum, dan nilai minimumnya. Nah, ini langkah-langkah menjawabnya sudah ditulis, bisa diperhatikan ya teman-teman. Cara menggambar grafik fungsi trigonometri. Misalnya gambarlah grafik dari fungsi berikut. Fx sama dengan 2x tambah 1. Jawab, fungsi fx sama dengan 2x tambah 1. Titik potongnya dengan sumbu y saat x sama dengan 0, f0 sama dengan 1. Jadi titiknya 0,1. Titik potong dengan sumbu x sama dengan 0, 2x tambah 1. X sama dengan min 1/2. Jadi titiknya min 0,5. Aturan sinus dan kosinus. Aturan sinus dalam segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang menghadap sisi tersebut memiliki nilai yang sama. Secara matematis dapat dituliskan sebagai A per sin A, B per sin B, C per sin C. Kalau aturan kosinus menjelaskan hubungan antara kuadran panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Secara matematis dapat ditulis A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2BC cos A. B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah C pangkat 2 kurang 2AC cos B. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB cos C. Aturan sinus digunakan untuk mencari sisi atau sudut yang tidak diketahui jika diketahui dua sudut dan satu sisi, atau dua sisi dan satu sudut di hadapannya. Aturan kosinus digunakan untuk mencari sisi yang tidak diketahui jika diketahui dua sisi dan sudut yang diapitnya, atau untuk mencari sudut jika diketahui ketiga sisinya.
Contoh soal sinus. Dalam segitiga XYZ diketahui sudut X sama dengan 40 derajat, sudut Y 60 derajat, panjang sisi X sama dengan 12 cm. Hitung panjang sisi Y. Nah, gunakan aturan sinus. X per sin X, Y per sin Y. 12 per sin 40 derajat sama dengan Y per sin 60 derajat. 12 per 0,6428 sama dengan Y per 0,8660. 18,67 sama dengan Y per 0,8860. Y sama dengan 18,67 kali 0,8660 sama dengan 16,17 cm. Nah, selanjutnya contoh soal kosinus. Dalam segitiga ABC diketahui sisi A 8 cm, sisi B 6 cm, dan sudut C 90 derajat. Hitung panjang sisi C. Nah, gunakan aturan kosinus. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2 kurang 2AB cos C. Karena sudut C adalah 90 derajat, maka cos 90 derajat adalah 0. C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah B pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 tambah 6 pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36 sama dengan 100. Nah, C sama dengan akar 100. Kita narik akar jadinya 10 cm. Terima kasih, sekian video dari Aca. Kalau terlebih terkurang Aca mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.